Hai Kiddos, gimana sih rasanya kalau adik sendiri bisa menginspirasi kita juara di tingkat nasional kompetisi coding nih? Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung tanya ke orangnya aja ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita udah bersama juara satunya dari kategori junior nih. Terima kasih udah bisa undang di sini. Nama saya Mikaela, umur 11. Terima kasih banget ya udah bisa dapat kesempatan untuk kesini hari ini. Nama saya Novia, orang tua dari Mikaela. Oke, sebelum mulai Mikaela by the way kelas berapa sekarang? Sekarang lagi kelas 6. Kelas 6 ya? Iya. Oke. Nah, gimana nih perasaannya Mikaela setelah juara di Kodeafor kemarin? Sebenarnya gak nyangka banget ya. Karena presentasi tuh rasanya kayak ini ada yang kurang nih, ini kurang. Terus yang finalis nasional kemarin itu proyeknya hebat-hebat semua. Jadi rasanya kayak gak mungkin gitu. Terus pas di juara Mikaela Leandra. wow banget. Berarti lega dan happy banget ya? Iya, lega banget. Oke, kalau ibu gimana bu perasaannya? Bangga banget Bangga banget ya? ya, karena ini pertama kalinya Mika lomba berhadapan dengan anak-anak SMP. Dan di awal juga dia maju mundur karena dia kayak merasa kecil gitu. Dia SD sementara kebanyakan peserta lain SMP. Oh iya, tapi Mikaela you did great sih. Aku juga nonton kamu presentasi di backstage, itu kayak wow banget. Itu kalau boleh cerita proyeknya tentang apa kemarin tuh ke para audiens kita? Iya, jadi project aku kemarin itu tentang disleksia. Kayak disorder yang bisa efek kemampuan penulis, baca orang. Sebenarnya adekku punya itu disleksia. Jadi aku projectnya asli dedicated to her dan people like her gitu. Oke, jadi memang khusus dedicated untuk your little sister ya? Iya. Oke. Nah, apa nih yang paling menyenangkan menurut Mikaela dari kompetisi ini? Yang paling menyenangkan itu sebenarnya buat aku ya, yang paling menyenangkan itu bukan kompetisinya, tapi orang yang di kompetisinya itu. Karena pas di stage itu bisa ketemu teman-teman baru, terus orang-orangnya juga super friendly gitu. Jadi rasanya pas pulang itu yang kepikiran itu bukan lombanya, tapi orang-orang yang di sana. Interaksinya gimana kah, teman-temannya gimana kah. Jadi happy banget gitu. Oke, jadi you made new friends lah ya istilahnya selama Iya. kompetisi juga. Oke. Nah, bisa mungkin ceritain nggak struggle selama kamu membuat karya ini? Struggle-nya banyak banget. Oke, boleh tuh ceritain tuh. Ya. Paling pertama itu disiplin sih menurut aku. Aku itu orangnya itu gampang salfok ya. Jadi kerjain ini terus tiba-tiba udah mundur, terus kerjain yang lain. Terus yang buat assessment, kan project aku itu ada assessmentnya. Menurut aku itu bingung banget pas ngerjain itu karena dibaginya banyak banget, bagnya banyak banget. Terus motivasi aku itu kurang banget. Oke. Iya. Jadi kurang lebih tuh persiapannya berapa lama kalau boleh tahu? Projectnya 2 minggu. 2 mingguan. Iya, 2 mingguan. Jadi kamu persiapan cuma dalam 2 minggu? Like nyusun everything dari from scratch? Buat dislike linknya, buat project aku itu iya 2 minggu. Tapi sebelum project aku yang ini, aku tuh udah ada banyak riset ide project. Kayak buat 2 bulan. Tapi ternyata ide project itu kurang atraktif buat orang-orang. Jadi harus pilih-pilih dulu. Nah, pas baru lihat projectnya aku yang hari ini, itu kayak lebih pilih yang ini. Nah, baru itu nyusun kayak gitu. Oke. Nah, itu pilih itu pun karena termotivasi dari pengalaman adik sendiri ya, betul ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari ibu nih, saya mau tanya, kenapa nih bu mengikuti Mikaela coding nih dari awal? Apa mungkin dia udah ada bakat dari kecil atau gimana mungkin? Sebenarnya sebagai orang tua memang punya bertanggung jawab untuk mengeksplor
minat dan bakat anaknya. Jadi awalnya itu awal banget kenapa saya leskan dia coding, pertama dia suka main games, udah itu aja. Suka main games, kemudian dia bilang bosen gamesnya ini, kenapa gamesnya kayak begini, kenapa begitu, ya udah daripada begini begitu kamu belajar bikin games gitu. Jadi awalnya itu karena main games, terus sudah mulai bosan dengan games yang ada. Akhirnya ini anak juga punya talent yang lain seperti kayak menulis, terus imajinasinya juga bagus itu. Jadi kenapa enggak ya saya coba lesin coding. Iya. Jadi dari les coding itu ikut beberapa jenis kompetisi coding yang variasinya kan macam-macam kalau kompetisi coding. Dia juga bisa explore, oh kekuatan saya di sini, kelemahan saya di sini. Kemudian teman-temannya seperti apa, dapat teman-teman yang kalau diajak ngobrol tentang coding lebih banyak masuk ketimbang teman-teman yang di sekolah yang nggak belajar coding, coding gitu. Jadi istilahnya jadi kayak vibes-nya berbeda kalau dia ketemu di kompetisi seperti itu. Betul. Apalagi kalau misalnya ketemunya ini kan misalnya nanti kita ke Qatar gitu, di sana interaksi lebih lama karena kita sama-sama orang-orang Indonesia. Kadang Mika pun juga tukeran media sosial. Jadi di situ masih tetap berteman meskipun beda sekolah, beda daerah gitu. Jadi membangun relasinya lebih luas lagi ya iya. sama Oke. Nah, tadi kan Ibu mention dia suka main game kan. Nah, Mikaela suka main game apa? Sebelum ini belajar coding. Sebelum belajar coding itu banyak banget ya, kayak Roblox, Minecraft, Block Blast itu suka. Tapi yang paling suka ya of course Mobile Legends dong ya. Oh, main Mobile Legends. Oke. Nah, Bu, selama Ibu ikutin Mikaela les coding atau apa gitu, ada nggak kayak perubahan dalam kesehariannya gitu? Mungkin otaknya berpikirnya lebih cepat atau gimana gitu? Yang pasti Mika jadi lebih mengenal diri dia sendiri. Kemudian dia tahu apa kurangnya, apa lebihnya. Kemudian dengan belajar coding tuh dia tuh kadang tuh kesulitannya apa yang dia tulis di otak sama di tangan tuh lebih cepat di tangan. Jadi dia menurut dia tuh belajar coding tuh cuman code gitu, cuman dari code yang sedikit itu bisa mendeskripsikan apa yang ada di kepalanya banyak gitu. Ya. Jadi dia bilang fun gitu. Kemudian setiap dia belajar ada penambahan baru. Jadi nggak itu aja gitu. Jadi sangat dinamis, dia suka dengan ilmu-ilmu yang dinamis. Ilmu yang dinamis. Nah, Iya. mungkin ada nggak harapan dari Ibu sendiri nih setelah Mikaela salah satunya juara coding di Kodeafor, terus sekarang bisa coding juga. Ada nggak harapan ke depannya biar Mikaela bisa seperti apa gitu, Bu? Dari coding ini gitu. Apa mungkin bisa jadi profesinya nanti di kedepannya? Kalau profesi, kalau dia sih sudah punya cita-cita. Ya. Udah sampai kuliah di mana? Di mana itu? Ya kalau bisa ya, semoga-moga bisa di MIT. Oh, MIT, Massachusetts ya? Iya. Di Massachusetts, oke. Ambilnya jurusan apa tuh rencana di sana? Aku sih maunya double major di Artificial Intelligence dan Matematika. Oke, matematika. Oke. Keren. Dari kecil udah jauh ya pemikirannya. Nah, tadi sorry Bu, saya cut tadi kan. Harapan mungkin Ibu ke depannya itu untuk Mikaela apa, Bu? Saya sih kalau dari dulu saya sudah komunikasi ke Mika, bisa nggak sih pelajaran-pelajaran di sekolah dibikinin coding, dibikinin games, terutama untuk adiknya itu kan punya disleksia, dia kesulitan belajar, bisa nggak sih mempercepat kegiatan belajarnya adiknya untuk mengejar ketinggalan dengan coding yang dibuat. Terus dia bilang bisa. Jadi kadang-kadang dia bikin coding, bikin games yang buat main sama adiknya gitu. Jadi dia main cepat gitu. Jadi kayak misalnya adiknya kepengen kucing nih, tapi di rumah nggak ada kucing. Dia bikin games tentang kucing yang main-main bersama kucing tapi di coding gitu. Oh, berarti Nanti adiknya dia yang kasih kurang ininya nih, warnanya jelek nih ininya. Jadi dia yang jadi judgesnya itu ya. adik-adiknya. Oke. Berarti yang menyempurnakan lagi itu si adik ya? Betul? Adik ya, karena kan mainnya sama adiknya. Kalau sama teman-temannya kan pasti mainnya games. Kalau sama adiknya kan dia yang bikin gamesnya. Udah berapa lama Mikaela main sama adik yang berbau coding ini?
mereka itu umurnya 6 tahun, tapi aku mulai suka bermain sama mereka itu pas mereka umur 4 tahun. Pas mereka umur 4 tahun ya? Iya. Oke, 2 tahun yang lalu. Oke. Nah Bu, ada nggak sih saran ke depannya untuk mungkin orang tua di luar sana yang ingin anaknya belajar coding juga? Apa mungkin bisa dikasih saran kayak belajar sedini mungkin gitu, mungkin seperti Mikaela gitu? Anak-anak sekarang cerdas-cerdas, Ya, pintar dan kritis. Jadi ada baiknya belajar coding sedini mungkin. Tidak hanya melulu tentang game saja, sebenarnya coding itu luas, nggak melulu soal coding, tapi dia bisa support dari apa yang dia pelajari di sekolah, apa yang dia tahu di sekitar, kayak project-projectnya Mika ini. Dalam kompetisi apapun, Mika selalu ambil topik yang ada di sekelilingnya, yang dia selalu kontak dengan kegiatan itu, kemudian dikodingkan. berarti Mikaela ini tipikal yang bisa mencari problem dalam lingkungan sekitarnya ya Bu ya? Karena kita ajak keluar. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong begitu, gimana nih persiapan Mikaela untuk ke Qatar nanti? Ya pertama kita harus brainstorming dulu ya. Iya. Kayak ininya gimana, nanti juga pesawatnya gimana tuh. Ini aku lagi mau bikin ide, nanti projectnya lebih di develop, lebih ke advance, ditambah hardware kah, ditambah ini kah, feature baru kah, Fiturnya. supaya nanti pas di Qatar bisa siap-siap langsung. Nah aku juga udah bikin siap-siap, bikin skrip presentasinya dan gimana cara itunya. Oke. Juga udah bikin persiapan kayak mind mapping gitu. Oke, berarti nanti kamu dari ide ini ditambahin lagi fitur-fitur dan lain-lainnya ya? Iya. Oke. Nah, mungkin sekian dulu ya dari sesi interview kita. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton dari sesi interview dengan Mikaela dan ibunya. Bye guys.